Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai rumusan masalah. Disimak videonya ya. Seperti yang telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diantara lain dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dapat dilakukan. Masalah sendiri dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, dan antara rencana dengan pelaksanaan. Secara alamiah, rasa ingin tahu manusia berangkat dalam dua hal. Yang pertama, atas Stoner mengungkapkan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, serta kompetisi. Kaitan antara masalah ilmiah dengan penelitian adalah penelitian membutuhkan metode untuk menjawab masalah ilmiah, sedangkan masalah ilmiah harus dijawab dengan adanya penelitian. Dengan adanya penelitian tadi, beberapa hal yang tidak bisa dijawab dengan cara-cara yang normal akan dijawab dengan cara yang saintik. Saintik yang dimana itu menggunakan ilmu yang bisa menjawab atas dasar masalah-masalah tadi. Lalu masalah-masalah seperti apa yang harus dijawab dengan penelitian? Ada 3 syarat nih yang harus dipenuhi untuk bisa menemukan masalah-masalah. Yang pertama yaitu ada masalah yang baru, yang dimana belum pernah teruji sebelumnya, belum ada penelitian sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang kedua penting dan mendesak. Dan yang ketiga adalah layak untuk diteliti, layak untuk dicari kebenarannya. Penelitian pasti mempunyai tujuan ataupun outcome yang ingin dicapai. Nah, tujuan penelitian sendiri adalah untuk memberikan jawaban atas masalah tersebut. Keberhasilan penelitian diukur dari tercapai atau tidaknya tujuan ini. Selain itu, terdapat metode dalam melakukan penelitian yang dimana metode penelitian ini maksudnya adalah metode pengamatan yang akan digunakan untuk menjawab masalah tersebut. Misalnya ada metode kuantitatif, metode kualitatif, kemudian kuantitatif deskriptif, dan sebagainya. Maka, metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan karakter masalah yang hendak dijawab. Ibarat ingin menulis, kita menggunakan pulpen, menggali tanah menggunakan cangkul, memotong daging menggunakan pisau. Yang dimana sebaliknya, penelitian yang keliru secara metodologis ibarat menggunting dengan cangkul ataupun menulis dengan pisau. Yang artinya, kita harus bisa menempatkan masalah yang akan kita uji nantinya dilakukan dengan metode yang tepat seperti apa. Nah, setelah berhasil merumuskan sebuah masalah penelitian, kita harus bertanya nih, apakah masalah penelitian ini baik bagi saya? Nah, pertanyaan tersebut menyediakan pemahaman bahwa sebuah masalah penelitian bisa jadi baik bagi seorang peneliti, bisa jadi juga tidak baik bagi peneliti lainnya. Lalu ukuran standar atau ukuran dasar sebuah masalah penelitian bisa dikatakan baik bagi seorang peneliti ketika masalah tersebut bisa meyakinkan peneliti bahwasanya peneliti tersebut bisa menjawab masalah tersebut secara ilmiah dan berdasar. Berikut tolak ukur dasar bisa kita jabarkan dalam beberapa pertanyaan. Yang pertama bisa apakah data tersebut memungkinkan untuk dikumpulkan. Kemudian yang kedua, apakah masalah tersebut sesuai dengan kualifikasi peneliti. Yang ketiga, apakah peneliti menguasai metode yang harus diterapkan untuk menjawab masalah tersebut. Yang keempat, apakah tersedia dana yang cukup. Yang kelima, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Terdapat 2 jalur dalam menemukan masalah penelitian. Nah, dimulai dari jalur yang pertama yaitu dari realitas ke literatur. Pertama, peneliti mengamati realitas sekitarnya untuk menemukan masalah yang penting dan layak diteliti. Kemudian, bagaimana sih menemukan masalah penelitian?
berarti masalah yang dia rumuskan adalah masalah baru dan bisa diteliti. Sebaliknya, jika pernah diteliti oleh peneliti lainnya, berarti masalah yang dia temukan sudah tidak baru dan tidak perlu diteliti lagi. Kemudian ketika sudah menemukan masalah dari realitas yang diamati, peneliti tersebut melakukan studi pustaka. Apakah masalah yang ditemukan pernah dijawab oleh peneliti sebelumnya atau belum? Jika belum pernah dijawab oleh peneliti sebelumnya, sedangkan yang kedua adalah dari literatur ke realitas. Langkah yang pertama, peneliti menelusuri dan mengkaji pustaka-pustaka dalam bidang kajian tertentu yang spesifik. Dari kajian pustaka tersebut, peneliti biasanya menemukan masalah penelitian yang merupakan pendalaman dari pustaka-pustaka yang dia baca. Kemudian langkah yang kedua, peneliti melakukan cross-check terhadap realitas yang ada. Apakah masalah yang dia temukan dari kajian pustaka masih relevan dengan realitas yang ada atau tidak? Jika masih relevan, peneliti tersebut bisa melakukan penelitian untuk menjawabnya. Sebaliknya, jika sudah tidak relevan, penelitian tidak perlu dilakukan.